Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iStorytelling Indonesia. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan setiap langkahnya selalu diberkahi Allah. Mari kita dengarkan baik-baik kisah berikut ini dan Anda bisa tulis di kolom komentar tentang apa ya yang Anda rasakan setelah mendengar kisah ini. Supaya dapat berkah, silahkan subscribe channel iStorytelling Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya, ketika dunia masih muda dan peradaban manusia baru saja dimulai, terdapat kisah yang sangat mendalam dan penuh inspirasi mengenai kehidupan Nabi Adam di bumi. Kisah ini mengungkap teka-teki asal-usul manusia, pertemuan emosional antara Adam dan Hawa, serta perjalanan mereka yang penuh tantangan mengarungi liku-liku kehidupan di bumi. Babak-babak ini menjadi bagian yang sangat esensial dalam catatan sejarah kehidupan manusia. Dalam perjalanan mendalam ini, kita akan memahami bagaimana mereka menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan, bagaimana mereka belajar dari bimbingan malaikat, dan bagaimana mereka mengembangkan ilmu pertanian sebagai landasan awal peradaban. Nabi Adam, sebagai manusia pertama, memang telah menimbulkan teka-teki yang sangat memikat perhatian umat manusia. Dalam Al-Quran, jawaban pasti mengenai asal-usul manusia tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59 menjelaskan penciptaan Adam dari tanah dengan perintah jadilah. Kisah Adam dimulai dari proses ciptaannya oleh Allah. Setelah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, wanita pertama yang menjadi teman hidup Adam. Kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa ini menciptakan fondasi bagi asal-usul manusia dalam Islam. Penciptaan mereka dari tanah dan pemahaman akan hubungan mereka dengan Allah membawa makna mendalam tentang manusia sebagai makhluk ciptaan yang memiliki tujuan dan tanggung jawab di bumi. Setelah berada dalam surga sebagai tempat kediaman pertama mereka, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dihadapkan pada ujian dan cobaan yang menentukan arah kehidupan mereka. Meskipun telah diberikan kenikmatan yang luar biasa di surga, ketundukan pada kehendak Allah adalah ujian yang tidak terelakkan bagi manusia. Adam dan Hawa melanggar larangan Allah dengan memakan buah kurdi. Pelanggaran ini membawa konsekuensi yang berat, mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Momen ini menandai awal perjalanan mereka di dunia yang berbeda, yang akan diisi dengan ujian, pencarian, dan pertumbuhan. Tidak seperti surga yang nyaman, bumi memberikan tantangan yang lebih kompleks. Ketika pertama kali menjajakan kakinya di permukaan bumi, Adam berada di puncak Adam atau Arohun yang sekarang dikenal sebagai wilayah Sri Lanka atau India. Hawa, di sisi lain, pertama kali menginjakan kakinya di bumi Arab. Tindakan ini menandai pemisahan mereka di bumi yang sekarang menjadi tempat ujian dan pembelajaran baru. Diukir dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Diceritakan bahwa setelah turun ke bumi, Nabi Adam merasa kagum melihat matahari berputar di langit dan matahari yang bersinar begitu terang. Namun, panasnya sinar matahari menghangatkan bumi, membuat Nabi Adam mengalami ketidaknyamanan karena telanjang. Ia kemudian mengadukan masalah ini kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun datang menghampirinya dan membantu dengan mengusap-usap kepala Nabi Adam dengan tangannya. Akibatnya, tinggi Nabi Adam berkurang sekitar 35 siku dan ia tidak lagi merasakan panas yang berlebihan. Kota dan mengatakan apabila ada merasakan haus dia minum dari air yang ada di awan. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, ada lalu batang pohon-pohon kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Diriwayatkan juga bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya. Seraya memotong rambut dan kukunya,
kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu, dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu. Kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 100 tahun dan dari air matanya tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung serta binatang-binatang liar. Kemudian, Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu, Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa domba dari surga. Dia potong mulutnya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Jibril mengajarkan Hawa bagaimana cara memintal. Setelah melihatnya, Hawa pun bisa memintalnya. Lalu, Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantan tersebut buatan Hawa. Dalam upaya membantu Nabi Adam untuk menjalani kehidupan mereka di bumi, malaikat Jibril memberikan kepada mereka biji-bijian gandum. Ia mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana menanam biji-bijian ini, merawat tanaman, serta memanennya. Awal ceritanya, Nabi Adam mengadu karena lapar. Sebab, dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril lalu pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga, yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian, Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, hingga binatang-binatang sekalipun." Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh bertangkai dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian, Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampipi. Di udara, Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian, Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu, Jibril pergi dan membawakan supercik api dari neraka jahanam. Setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali, sebab kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian, Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu, Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar, hingga matahari terbenam. Sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Pembelajaran pertanian yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam memiliki makna yang lebih dalam. Dalam pengajaran ini, Allah ingin mengajarkan kepada manusia tentang kemandirian, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap alam semesta. Pertanian menjadi simbol kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan pada proses alamiah. Melalui pertanian,
manusia diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, merawatnya, dan menunggu hasil dengan kesabaran. Setiap tahapan dalam proses pertanian, mulai dari penanaman hingga panen, mengajarkan manusia tentang siklus kehidupan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Selain itu, kisah Nabi Adam dan Hawa juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama. Meskipun mereka berdua sempat terpisah saat pertama kali turun ke bumi, mereka tetap saling mencari dan mendukung satu sama lain. Hubungan mereka menjadi contoh bagi umat manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika mereka berdua akhirnya bertemu kembali, momen reuni mereka menjadi simbol kekuatan cinta dan persatuan. Mereka saling memaafkan kesalahan masa lalu dan memulai kehidupan baru bersama-sama di bumi. Dengan bimbingan Allah dan malaikat, mereka membangun peradaban pertama dan menjadi leluhur bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Adam dan Hawa juga mengajarkan kita tentang pentingnya memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Kesalahan yang mereka buat di surga bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Dengan kesabaran, ketekunan, dan keimanan, mereka berhasil mengatasi berbagai rintangan dan menjalani kehidupan yang penuh berkah di bumi. Dalam setiap kisah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah Nabi Adam dan Hawa bukan hanya tentang asal-usul manusia, tetapi juga tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh makna, menghargai setiap momen, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan kepercayaan pada kehendak Tuhan. Dengan memahami kisah ini, kita diajak untuk merefleksikan diri, menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, dan selalu berusaha untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Semoga kisah Nabi Adam dan Hawa bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, belajar, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Semoga kisah Nabi Adam dan Hawa ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, belajar, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.